Selamat datang di Ketekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan merakit satu buah PC dengan komponen ataupun spesifikasi yang teman-teman bisa lihat di depan layar. Mungkin untuk lebih detailnya kita akan membahas komponen pertama teman-teman, yaitu CPU menggunakan Intel Gen 13 atau Raptor Lake, yaitu detailnya menggunakan i7 13700K. Ini harganya ada di angka sekitar 6,5 jutaan. Untuk motherboardnya kita menggunakan Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi. Ini ada di angka sekitar 6,3 jutaan. Teman-teman, untuk lebih detail mengenai review singkat dari motherboard ini, Ketekin pernah melakukan review dan linknya teman-teman bisa klik di atas atau teman-teman bisa lihat pada kolom deskripsi. Untuk memori atau RAM, kita menggunakan DDR5 dari Corsair, yaitu Dominator Platinum RGB dengan ukuran 2x32 GB, yaitu 6000 megatransfer per second. Ini harganya ada di sekitar 5,2 jutaan. Untuk SSD, kita menggunakan dua buah SSD NVMe. Yang pertama adalah MSI Spatium M480 dengan ukuran 2 TB Gen 4x4. Ini kecepatannya sekitar 7000 MB per second. Harganya ada di sekitar 2,9 jutaan teman-teman. SSD kedua kita menggunakan Adata XPG Gaming S70 Blade. Ini juga berukuran 2 TB dengan kecepatan sekitar 7000 MB per second. Generasinya adalah Gen 4x4. Harganya ada di sekitar 2,4 jutaan rupiah teman-teman. Untuk power supply unit, kita mempercayakan kepada Thermaltake TUF Power GF3 1000W. Ini adalah power supply yang sudah memiliki standar ATX 3.0 dengan 12V HPWR konektor. Harganya ada di sekitar 2,7 jutaan teman-teman. Ini adalah salah satu power supply yang menurut Caltees masuk kepada tier 1 mereka, walaupun tentunya saya juga bukan pengatur tier mereka secara blind. Untuk review singkat dari PSU ini, saya pernah melakukan review dan linknya bisa teman-teman temukan di layar atas ataupun pada kolom deskripsi. Untuk CPU cooler, kita menggunakan Deepcool AIO LS720 360mm, artinya menggunakan 3 buah fan dan sudah ARGB. Ini ada di angka sekitar 1,9 jutaan teman-teman. Nah, untuk GPU kita menggunakan atau mempercayakan pada Asus TUF Gaming 4070 Ti teman-teman yang non-super. Ini ada di angka sekitar 13 jutaan pada saat kita beli kemarin teman-teman. Untuk casingnya kali ini kita mempercayakan pada NZXT H9 Flow berwarna hitam teman-teman. Ini adalah casing dengan dual chamber dan memiliki penampakan seperti akuarium karena dikelilingi oleh tempered glass ya teman-teman. Harganya ada di angka sekitar 2,3 jutaan pada saat kita ngeload kemarin. Untuk kebutuhan intake dan exhaust fan, kita menggunakan fan dari Be Quiet, yaitu tipenya Lightwing teman-teman. Sebanyak kurang lebih 7 buah. Ini ada di angka sekitar 2,7 jutaan pada saat kita beli kemarin. Sebuah angka yang lumayan mahal untuk sebuah fan teman-teman ya. Demikian list dari komponen-komponen yang kita pakai dalam proses perakitan PC ini. Untuk lebih jelasnya, berikut ringkasan dari komponen secara keseluruhan. Pertama-tama kita akan melakukan instalasi CPU teman-teman. Perhatikan tanda segitiga pada soket CPU dan juga pada CPU-nya supaya tidak terbalik teman-teman. Tentunya teman-teman harus pastikan bahwa CPU telah terjepit dengan benar. Berikutnya kita akan melakukan instalasi RAM teman-teman. RAM yang akan kita gunakan adalah DDR5. Di sini kita hanya akan menggunakan 2 buah slot, yaitu slot A2 dan B2. Ini merupakan slot yang direkomendasikan oleh Asus untuk kecepatan maksimum dari RAM DDR5 dalam motherboard ini teman-teman. Berikutnya kita akan melakukan instalasi SSD NVMe yang pertama. Ini adalah SSD dari MSI. Ini merupakan SSD Gen 4x4 yang memiliki kecepatan baca secara teori sampai dengan 7000 MB per second. Di sini kita sengaja menggunakan heatsink dari bawaan motherboard Asus, di mana heatsink bawaan SSD kita simpan dulu.
Jangan lupa melepaskan plastik bawaan heat tape sebelum teman-teman memasang kembali heatsink bawaan motherboard. Jangan lupa mengencangkan baut kembali supaya heatsink teman-teman bisa bekerja dengan baik. Instalasi SSD NVMe yang kedua adalah dari Adata. Ini juga merupakan SSD Gen 4x4 yang memiliki kecepatan baca juga sampai 7000 MB per second. Di sini juga sama, kita sengaja menggunakan heatsink dari bawaan motherboard. Sama seperti sebelumnya, jangan lupa melepaskan plastik dalam heat tape sebelum dipasang kembali. Juga jangan lupa mengencangkan baut supaya heatsink bisa bekerja dengan baik. Casing NZXT H90 ini adalah sejenis casing dengan model dual chamber. Sering disebut dengan casing akuarium karena memperlihatkan isi casing baik dari depan maupun samping. Casing ini dapat dipasang 3 buah pen 120 mm, yaitu masing-masing 3 buah di bagian atas, 3 buah di bagian samping, dan juga 3 buah di bagian bawah, dengan kemampuan tambahan 1 pen casing 12 cm di bagian belakang. Apabila teman-teman menggunakan ukuran lebih besar, maka jumlahnya tentu akan berkurang. Casing ini cukup lega dan mampu menampung ukuran motherboard seukuran ATX dari Asus TUF Gaming yang kita pakai dalam perakitan ini. Berikutnya kita akan coba pasang 7 buah pin ARGB dari Be Quiet dengan model Lightwing. Hub controller RGB untuk disambungkan ke motherboard sudah disediakan. Tetapi teman-teman masih harus membeli hub PWM atau kabel Y sebagai percabangan power untuk pen tersebut. RGB lighting dari pen ini tentunya bisa diatur oleh software RGB yang disediakan oleh Asus, yaitu AuraSync. 3 buah pen akan dipasang di samping belakang sebagai bagian dari intake, sedangkan 3 buah dan 1 buah akan dipasang di bagian bawah dan di bagian belakang sebagai bagian dari exhaust air. Berikutnya kita akan memasang motherboard ke dalam casing. Hati-hati dalam memasang motherboard, pastikan seluruh area dapat terpasang pas dengan baik, termasuk area rear panel. Ini adalah jenis casing ATX dan biasanya memerlukan sekitar 9 buah baut. Untuk pastinya, teman-teman harus memastikan pada buku manual motherboard teman-teman. Pemasangan untuk front panel seperti tombol power dan USB header juga memerlukan petunjuk dari buku manual. Bagian terpenting berikutnya adalah proses instalasi PSU. Kita akan memasang PSU dengan kemampuan power sebesar 1000 watt dari Thermaltake. Ini adalah PSU dengan sertifikasi Clear Result 80 Plus Gold dan juga memiliki sertifikasi Cybernetic dengan standar Gold.
Perhatikan pemasangan 24 pin untuk motherboard harus terpasang dengan rapat dan ketat. Jangan pernah kendor di sini. Berikutnya adalah pemasangan EPS 12 volt untuk kebutuhan power V-Core CPU dan juga lainnya seperti PCIe dan power RAM. Ini juga harus dipasang dengan baik dan ketat. Untuk Mobo ini tersedia 2x8 buah pin EPS 12 volt dan kita akan pasang semuanya walau memang terasa overkill tentunya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi CPU cooler jenis Liquid IO dari Deepcool. Kita akan memasang radiator di bagian atas dengan 3 buah fan yang dipasang sebagai intake. Harap perhatikan manual IO dan juga manual pada PC casing dalam proses pemasangan radiator. Selalu posisikan radiator di atas posisi pompa pada CPU. Untuk thermal pasta, kita menggunakan Arctic MX6 dan untuk model polesan thermal pasta ini, kita balur dan kita ratakan ke seluruh permukaan CPU. Saya menggunakan kartu kredit yang saya gunakan untuk meratakan. Thermal pasta bawaan pada pompa, saya bersihkan dengan tisu yang mengandung alkohol. Kencangkan kembali posisi baut pada pompa dengan mengikuti petunjuk buku manual. Ini merupakan instalasi pemasangan 3 buah fan, yaitu jenis fan yang sama RGB Lightwing dari Be Quiet yang merupakan difungsikan sebagai exhaust air untuk kebutuhan mengeluarkan panas dari dalam casing. Instalasi GPU dilakukan dengan melepaskan 2-3 tutup slot bagian belakang tergantung dari ukuran GPU. Power pada GPU diambil sebagian kecil dari slot PCIe dan juga ditambah dari PSU yang kita miliki.
Untuk Asus Tab Gaming 4070 Ti ini, kita menggunakan power connector jenis 12V HPWR secara native tanpa menggunakan converter. Hindari menggunakan kabel converter atau bahkan menggunakan kabel mod. Saya selalu merekomendasikan menggunakan kabel native end-to-end dari 12V HPWR untuk kebutuhan seperti ini. Selanjutnya tentu adalah bagian termalas untuk kita semua, yaitu merapikan kabel di bagian belakang samping casing. Tetapi untungnya dengan casing dual chamber, proses perapian ini tidak terlalu sulit teman-teman. Bahkan untuk kabel yang sulit untuk dirapikan tetap akan tersembunyi, tidak terlihat dari luar saat casing ditutup kembali. Demikian teman-teman proses perakitan PC yang saya gunakan sebagai daily driver di Ketekin. Proses benchmark tidak akan saya lakukan karena keterbatasan waktu, tetapi tentunya jenis benchmark dengan setup yang mirip sudah banyak tersedia di banyak channel YouTube. Teman-teman bisa merefer ke banyak sumber tentunya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada masukan terhadap proses perakitan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Apabila teman-teman suka, silakan like. Apabila teman-teman tidak suka, silakan dislike. Salam dari Ketekin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.